Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah sudah Ibu. Ibu sendiri sudah. Sebelum itu Ibu mau mengabsen ya. Ibu. Naimah, Ada Ibu. Nadila, ada Ibu. Haika, Hadir Bu. Ferry. Hadir Ibu. Siapa yang tidak hadir? Farel sama Hairi Ibu. Kenapa? Terlambat. Terlambat kan? Iya Bu. Oh iya, terima kasih. Iya. Sebelum masuk di materi, Ibu minta satu orang pimpin doanya. Ferry, boleh pimpin doanya? Baik Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Di sini kita akan belajar tentang perubahan iklim. Sebelum masuk di materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian perubahan iklim dan mampu memahami faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Nah, Ibu mau tanya di sini, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Satu. Kira-kira apa penyebab dari perbedaan dari kedua gambar itu? Iklim terlalu Bu. Kalau dari gunung ini mungkin iklimnya kurang apa namanya, kurang dingin, atau kalau ini yang kurus Bu, mungkin terlalu dingin Bu, maka itu makanannya apa kurang itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Ferry. Boleh tepuk tangan? Nah, apa itu perubahan iklim? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Nah, perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan iklim berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Nah, ciri utama dari perubahan iklim itu yang pertama ada kenaikan suhu global atau global warming, atau biasa kita sebut dengan pemanasan global. Dan yang kedua ada cuaca ekstrim seperti badai, banjir, kekeringan, dan yang terakhir itu perubahan musim yang tidak teratur. Kemudian ada faktor penyebab perubahan iklim. Salah satunya itu adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan bumi yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas tersebut menyerap panas matahari yang dipantulkan oleh bumi. Kemudian ada deforestasi atau penggundulan hutan. Proses penggundulan hutan atau penghilangan hutan secara permanen biasanya untuk kepentingan pertanian, perkebunan, pemukiman, atau industri. Deforestasi itu dapat terjadi secara alami seperti akibat kebakaran hutan atau bencana alam, tetapi lebih sering disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian ada industri dan transportasi. Perubahan iklim akibat industri dan transportasi terjadi akibat karena emisi gas kaca atau CO2, CH4, NOx dari pembakaran bahan bakar fosil. Industri menyumbang emisi gas melalui energi manufaktur dan limbah, sementara transportasi menaikkan polusi dan kendaraan bermotor. Jadi polusi udara disebabkan oleh transportasi dan pabrik-pabrik itu akan menyebabkan perubahan iklim ya anak-anak. Kemudian pembuangan limbah berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi
emisi gas rumah kaca seperti metana dari TPH dan CO2. Dari pembakaran sampah, limbah industri juga mencemar lingkungan dan memperburuk pemanasan global. Kemudian perubahan iklim itu ada dampaknya ya. Ibu parah dengan saya mau masuk bu. Yang sudah terlambat tidak boleh masuk. Ada dampak dari perubahan iklim itu. Yang pertama, permukaan air laut naik karena suhu bumi makin panas. Di daerah kutub es glacier meleleh sehingga membuat permukaan air laut naik karena permukaan air laut naik. Daerah-daerah pesisir atau pulau-pulau kecil tenggelam seperti contohnya banjirop yang ada di gambar sini, boleh anak-anak lihat ya. Ibu. Banjir itu disebabkan oleh naiknya permukaan air laut di daerah-daerah pesisir yang diakibatkan mencairnya es di kutub, mengakibatkan banjir yang berada di wilayah pesisir pantai. Kemudian dampak HP-nya siapa itu? HP-nya Ferry bu. Ibu nanti Boleh di silent ya. Ibu maaf. Kemudian dampak dari perubahan iklim itu ada kepunahan. Kepunahan ini terjadi karena spesies tidak sempat beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang terlalu cepat. Akibatnya ekosistem dan rantai makanan juga akan mengalami gangguan yang lebih besar. Kemudian kenaikan suhu dan curah hujan. Akibat perubahan iklim yang meningkatkan penyebaran wabah mematikan seperti malaria, kolera, demam berdarah karena nyamuk pembawa virus berkembang biak di cuaca panas dan lembab. Itu sangat merugikan terhadap manusia. Karena kenaikan suhu itu bisa memicu penyebaran wabah di penyakit ini ya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dampak-dampak dari perubahan iklim itu, yang pertama, kita harus mengurangi penggunaan energi. Seperti kita harus mengurangi penggunaan energi yang kita gunakan seperti transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki sebagai alternatif kendaraan pribadi. Kemudian kita mengubah pola konsumsi. Kita harus memilih makan lokal yang organik untuk mengurangi jejak karbon dari transportasi dan produksi pangan. Kita memilih makanan yang dapat bisa diurai kembali. Kemudian kita iya silakan Ferry. Kemudian kita harus menanam pohon. Pohon yang menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Jadi menanam pohon adalah cara yang bagus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi menanam pohon banyak itu supaya kita dapat meningkatkan oksigen yang ada di bumi ini ya, mengurangi pemanasan global. Kemudian ada edukasi dan advokasi. Kita bergabung pada gerakan lingkungan dan ikuti aksi untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap manusia. Jadi itu saja materi yang Ibu sampaikan. Sudah paham? Oke, Ibu akan memberikan tugas ya. Ini tugas individu. Ibu membagikan LKPD-nya dulu. Di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Bisa kalian baca ya. Dan untuk menjawabnya bisa kalian jawab di bawah ini. Baik Ibu.
Untuk mempersingkat waktu, Ibu mau satu orang saja yang presentasi di depan. Baik Ibu. Ini. Kenapa Nadila ada kesulitan? Ini 2 nomor. Dikerjakan saja ya, jangan ribut. Ibu. Sudah? Kalau sudah boleh maju. Ini Naima dan Nadila kenapa? Ada yang sulit? Boleh bertanya. Ini bukan jadi penyebabkan. Ini 2 orang laki-laki kenapa cuma main HP? Tidak cepat dikerjakan. Kita juga cari jawaban Bu.
untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di situ bahwa ada gambar 1 dan gambar 2. Di mana pertanyaannya jelaskan hubungan antara peristiwa pada gambar 1 dan proses yang ditunjukkan pada gambar 2. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana hubungan antara gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu menunjukkan kebakaran hutan yang besar. Gambar 2 menunjukkan diagram efek rumah kaca. Hubungan antara kedua gambar hubungan antara dua gambar adalah bahwa kebakaran hutan untuk gambar 1 berkontribusi pada peningkatan efek rumah kaca. Itu gambar nomor 2. Nah, kebakaran hutan melepaskan sejumlah besar korban dioksida atau CO2 dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. CO2 ini merangkap panas di atmosfer, memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Dengan kata lain, peristiwa di gambar 1, kebakaran hutan merupakan salah satu faktor yang memperparah proses yang digambarkan di gambar 2 atau efek rumah kaca. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat soal nomor 2 itu, menurut pendapat kalian bagaimana aktivitas manusia dapat memperparah efek rumah kaca seperti yang terlihat pada kedua gambar. Di sini aktivitas manusia memperparah efek rumah kaca melalui berbagai cara yang berbagai besar terlihat di kedua gambar. Kebakaran yang pertama, kebakaran hutan. Kebakaran hutan, meskipun kebakaran hutan dapat terjadi secara alami, banyak kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran lahan untuk pertanian atau pembuangan puntung rokok yang tidak hati-hati dan kurangnya pengelolaan hutan yang baik. Kebakaran ini melepaskan sejumlah besar CO2 dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Kemudian yang kedua, emisi gas rumah kaca. Gambar 2 menunjukkan bagaimana gas rumah kaca memerangkap panas di atmosfer. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil atau kendaraan bermotor industri, pembangkit listrik, deforestasi mengurangi penyerapan CO2 oleh tumbuhan, peternakan intensif atau emisi tanah dari hewan ternak, dan penggunaan pupuk emisi nitrous oksida secara signifikan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sehingga memperparah efek rumah kaca. Sekian. Oke, terima kasih. Najila. Boleh dikumpul tugasnya. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian membacakan kesimpulan pada materi ini. Naima, boleh dibacakan kesimpulannya? Perubahan iklim adalah tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Namun dengan kebersamaan dan inovasi serta tekad yang kuat, kita bisa mengatasi krisis ini dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Mari bertindak sekarang sebelum terlambat. Oke, terima kasih. Nah, Ibu mau memberitahukan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Jadi boleh kalian baca-baca di rumah nanti ya.
Sebelum pulang, Ibu minta satu orang dari kalian membacakan doa. Baik Ibu, sebelum kita pulang mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.